teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan lanjut untuk membuat video mengenai hal-hal yang harus kalian hindari atau tidak kalian lakukan sebelum kalian berenang. Ini menurut versi aku dan menurut pengalaman aku. Semoga bermanfaat, langsung aja kita cek videonya. Yang pertama, jangan makan sebelum kalian berenang. Nah sebenarnya untuk konsep jangan makan ini nggak hanya digunakan, maksudnya nggak hanya sebelum berenang aja maksudnya, tapi sebelum olahraga itu usahakan jangan makan. Jangan makan di sini itu bukan berarti aku mau olahraga nih nggak makan, bukan seperti, tapi lebih ke di jeda misalkan 2 jam. Kalau aku biasanya itu 1 jam sebelum renang itu sudah mentok maksimal ya, aku udah nggak makan. Karena apa? Karena yang terjadi, jadi aku pernah 30 menit sebelum aku masuk ke kolam renang itu aku makan dulu. Setelah itu aku langsung masuk ke kolam renang. Dan yang terjadi adalah ya aku mengalami kram perut. Selain itu paling parahnya ya. Yang enggak parahnya itu kayak perut ngerasa kayak begah, kayak buat gerak itu nggak enak. Maksudnya buat renang itu nggak enak. Nah jadi usahakan sebelum kalian renang itu jangan makannya itu paling enggak 2 jam sebelum kalian renang, kayak gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kram perut, terus juga ya kayak yang aku jelaskan tadi, kayak gitu. Yang kedua, tidak melakukan pemanasan sebelum berenang. Nah ini jangan banget kalian lakukan, baik kalian tidak pemanasan sebelum berenang ataupun olahraga. Nah jadi untuk semua olahraga itu kalian harus melakukan pemanasan, terutamanya untuk berenang ini, karena sangat bahaya sekali apabila kalian tidak berenang. Jadi langsung nyemplung ke kolam renang itu nanti badan jadi kaget, terutama otot-otot. Nah otot-otot itu nanti akan mengalami yang dinamakan dengan kram otot. Nah saat kalian berada di kolam renang, kram otot yang dirasakan itu sakit banget. Kalau menurut aku lebih sakit di kolam renang daripada saat kalian di darat, ini kramnya nih. Nah karena kalau misalkan di kolam renang, pengalaman aku, ini untungnya kolamnya nggak terlalu dalam ya, jadi cuma segini aja. Itu kalau udah misalkan kram, itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi untuk gerak aja itu nggak bisa, sakit banget, padahal kramnya tuh cuma di kaki. Jadi dengan susah payah pasti aku akan memanggil temen aku untuk nolongin untuk minggirin aku ke kolam renang, lari aku ke pinggir kolam renang kayak gitu. Nah jadi ini bahaya banget ya buat kalian, apalagi kalau kalian itu renangnya di kolam yang lebih dalam, misalkan kayak 3 meter, tiba-tiba kalian berhenti di tengah-tengah, otomatis buat ngapung juga sakit, karena kan kita nggak tahu kramnya bisa aja parah kayak gitu. Jadi wajib banget kalian pemanasan, karena pemanasan aja pun masih bisa juga kram kalau pemanasannya tuh nggak maksimal kayak aku gitu. Jadi yang lupa pemanasan. Oke, yang ketiga, lari-lari di sekitaran kolam. Nah ini biasa dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kita renang membawa anak-anak atau kita sendiri, anak-anak remaja juga, nah itu kadang kan bercanda-canda ya, kayak misalkan lari-lari kejar-kejar di pinggir kolam. Nah ini sangat berbahaya sekali, meskipun lantai kolam renang itu didesain sedemikian rupa agar tidak licin, tapi itu tetap licin. Bahayanya apa? Kalau misalkan kalian terpeleset masuk ke kolam renang, itu it's okay lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kalian terpeleset dan terbentur pada dinding-dinding kolam, itu akan sangat menyakitkan. Jadi lari-lari di pinggiran kolam itu tidak boleh. Yang keempat, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat ya, makan di pinggir kolam. Nah makan di pinggir kolam itu enggak boleh juga menurut aku, karena untuk menjaga kebersihan kolam ya. Karena biasanya orang-orang tuh gini, sambil foto-foto, sambil makan di pinggir kolam. Itu no, jangan banget, jangan. Kalian dan kita semua juga harus menjaga kebersihan kolam, meskipun kolam itu dibersihin. Coba kalian tuh risih nggak sih kalau misalkan tiba-tiba di kolam renang lagi renang tuh ada makanan kececer? Kalau aku sih jelas risih ya. Jadi tolong untuk dijaga, jangan makan di pinggir kolam, makannya agak jauh dikit ya, maksudnya jangan yang di atas kolam kalian makan, jangan kayak gitu. Yang kelima ini yang sering mungkin kita lakukan ya, pipis di kolam renang. Nah ini nggak boleh banget pipis di kolam renang, apapun keadaannya, cepat-cepat keluar kolam dan langsung masuk ke kamar mandi ya.
Jadi kolam renang itu kan judulnya kolam renang ya, itu kan kolam untuk berenang, jadi bukan untuk mengeluarkan apapun gitu, apalagi cairan itu gitu kan. Itu nanti ya kolamnya akan kotor meskipun dibersihin, tapi kalian sendiri tuh mau nggak sih kalian tuh berenang sama pipis gitu, mohon maaf, nggak mau kan? Nah jadi mari kita jaga bersama-sama kolamnya. Kalau misalkan kita mengajak anak-anak kecil, kita bilangi, Dek, nanti kalau kebelet pipis langsung ke kamar mandi aja, oke? Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu hal-hal yang jangan dilakukan saat kalian berada di kolam renang ataupun akan berenang. Mungkin sekian dulu ya, karena aku ingatnya cuma segini. Nanti kalau misalkan ada lagi mungkin bisa ditambahin, atau misalkan kalian punya hal-hal yang ini jangan gitu, langsung aja tulis di kolom komentar untuk kita share ke teman-teman yang lainnya. Demikian, aku mohon maaf dulu kalau misalkan aku ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.